Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Section Maulani. Di video kali ini kita akan belajar tentang bagaimana menghitung measure of variability, measure of central tendency, dan bagaimana caranya membuat poligon. Di sini sudah ada data yang diurutkan dari nilai terkecil sampai terbesar yang akan kita hitung, jadi langsung saja. Pertama, kita blok semua data di kolom A, kita kopikan ke kolom B. Kemudian kita pergi ke menu data, pilih remove duplicates, continue, remove duplicates, lalu di sini kita langsung oke-okekan saja ya teman-teman. Maka kita akan mendapatkan angka-angka yang unik ini, kemudian kita kopikan ke kolom score. Kemudian kita berikan nomor, nah ada 17 huruf ini. Kemudian kita sekarang akan belajar menghitung frekuensi dengan rumus sama dengan countif. Nah ini, kemudian kita blok semua data di kolom A. Karena di sini ada titik koma, maka kita berikan titik koma, lalu kita klik score, tutup kurung, enter. Nah, untuk mengisi yang nilai di bawah, kita letakkan kursor di pojok kanan bawah, lalu kita geret ke bawah. Untuk menghilangkan warna hijau ini, kita blok data, klik tanda seru, dan ignore error. Untuk menghitung fx, kita klik sama dengan sum dalam kurung score dikali, kali ini menggunakan tanda bintang, dikali frekuensi, tutup kurung, enter. Kemudian kita geret ke bawah. Lalu kita akan menghitung jumlah frekuensi. Klik sama dengan sum dalam kurung, blok semua data di kolom frekuensi ini, tutup kurung, enter. Untuk menghitung jumlah fx, klik sama dengan sum dalam kurung, klik semua data di kolom fx, tutup kurung, enter. Kemudian untuk menghitung min, kita gunakan rumus sama dengan jumlah fx dibagi dengan tanda garis miring, dibagi dengan frekuensi, jumlah frekuensi, enter. Untuk Excel-nya kita bisa menggunakan rumus sama dengan average, lalu kita blok semua data di kolom A, tutup kurung, enter. Untuk menghitung median manual, kita bisa menggunakan cara sama dengan dalam kurung jumlah frekuensi ditambah 1, tutup kurung, dibagi 2, enter. Nah, kita lihat angka di kolom 38, yakni 76 ya teman-teman, maka kita tulis di bawahnya 76. Untuk Excel-nya kita bisa menggunakan rumus sama dengan median, blok semua data, tutup kurung, enter. Untuk mencari mode manual, kita bisa lihat frekuensi terbanyak 78, maka kita bisa langsung tulis 78, dan untuk Excel-nya kita bisa klik sama dengan mode. Kita blok semua data di kolom A, tutup kurung, dan enter. Untuk mencari range, kita klik sama dengan klik angka data terbesar di kolom A dikurangi dengan data terkecil di kolom A. Kita klik enter. Untuk mencari Xmin, kita bisa melakukan rumus klik sama dengan score dikurangi min. Enter. Nah, sebelum menggeret ke bawah, di bagian ini kita isikan dulu dolar, lalu letakkan kursor di pojok kanan bawah, dan kita geret ke bawah. Kemudian untuk mencari Xmin, kita bisa menggunakan rumus klik sama dengan Xmin beri tanda seperti ini,
angka 2 untuk rumus, enter. Kemudian kita geret ke bawah. Seperti itu. Untuk fx-min kita bisa klik sama dengan, lalu frekuensi dikali dengan x-min kuadrat, enter. Kita geret ke bawah. Untuk mencari jumlah, kita hanya perlu menggeret ke samping seperti ini, nanti jumlahnya akan muncul secara otomatis. Untuk mencari kuartil, rumusnya adalah klik sama dengan, kemudian kuartil 1/3 dikali dalam kurung jumlah frekuensi ditambah 1, maaf teman-teman, 1/4 dikali dalam kurung jumlah frekuensi ditambah 1, tutup kurung, enter. Kemudian yang kedua, rumusnya adalah sama dengan 1/2 dibagi dikali dalam kurung jumlah frekuensi ditambah 1, tutup kurung, enter. Kuartil 3 sama dengan 3/4 dikali dalam kurung jumlah frekuensi ditambah 1, tutup kurung, enter. Kita cari nilai-nilai ini berdasarkan posisinya ya. Untuk nilai di posisi 19 berarti 70, maka kita bisa langsung tulis saja 70. Di angka 38 ada 76, kita tulis langsung 76. Di angka kuartil 3 57, kita bisa mendapatkan angka 82. Kemudian yang Excel-nya kita bisa menggunakan rumus sama dengan kuartil IXI, blok semua data, titik koma 1, tutup kurung, enter. Kuartil 2 sama dengan Q kuartil IXI, blok semua data, titik koma 2, tutup kurung, enter. Kemudian yang ketiga, kuartil IXI, blok semua data, titik koma 3, tutup kurung, enter. Nah, selanjutnya untuk menghitung varians, kita bisa menggunakan rumus sama dengan jumlah fx min kuadrat dibagi dalam kurung jumlah frekuensi dikurangi 1, tutup kurung, enter. Untuk Excel-nya kita bisa menggunakan rumus sama dengan bar dalam kurung blok semua data, tutup kurung, enter. Untuk standard deviation, kita bisa menggunakan rumus sama dengan SQRT dalam kurung variance, tutup kurung, enter. Untuk mencari Excel-nya, kita bisa menggunakan rumus sama dengan STDAV dalam kurung, kita blok semua data di kolom A, tutup kurung, enter. Dengan STDAV dalam kurung, blok semua data, tutup kurung, enter. Sama dengan STDAV, blok semua data, dalam kurung, enter. Nah, untuk mencari IQR-nya kita bisa dengan klik sama dengan kuartil 3 dikurangi kuartil 1, tutup kurung, enter. Enter. Nah, selanjutnya untuk membuat poligon, pertama kita blok semua data, frekuensi, dan skor, lalu kita pergi ke menu insert, lalu ke recommendation charts, kita pilih ini ya teman-teman yang pertama, kemudian kita langsung okekan saja.
Kita tunggu sampai muncul, kita letakkan di kolom yang kita inginkan. Setelah itu, nah untuk variance dan standard deviation ini, kita hanya perlu menyimpan 2 angka di belakangnya. Kita klik discrete decimal ya teman-teman, supaya angkanya hanya jadi 2. Lakukan hal yang sama. Seperti ini. Kita hanya membutuhkan 2 angka di belakangnya. Seperti ini teman-teman hasil akhir dari pencarian the measure of central tendency dan measure variability serta bagaimana cara membuat poligon. Sekian tips hari ini, semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.